Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menganugerahi kita nikmat. Allah masih menganugerahi kita hidayah. Allah masih menganugerahi kita nikmat iman yang jadi energi kuat sampai saat sekarang ini. Dari energi iman inilah yang mendorong setiap gerak langkah kita untuk melakukan ibadah. Usia boleh menua, usia kita boleh bertambah terus, tetapi iman akan yazid, akan bertambah dengan kalimat-kalimat tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja badan ini sakit-sakitan, boleh saja kaki kita sulit sekali melangkah ke masjid, boleh saja mata kita agak kurang terang melihat jalan ke masjid, tetapi iman senantiasa menuntun kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginan kita jemaah sekalian, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita ini sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun sunnah-sunnah Rasul yang kita lakukan, yang kita raih sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat Rasulullah itu pernah nanya kepada Rasulullah SAW, kalau orang tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah yang kita lakukan, jemaah sekalian. Banyak ibadah yang kita lakukan tapi belum tentu menjamin kita masuk surganya Allah, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ibadah pada Allah, maka niat pertama adalah ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah menjadikan 100 rahmat, hanya satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan satu inilah yang kita raih jemaah sekalian, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi kita adalah orientasi bukan hanya memperbanyak ibadah, tetapi orientasi kita sebenarnya adalah orientasi membuat ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit boleh, gangguan kesehatan boleh, tetapi motivasi kita, orientasi ibadah kita pada Allah itu luar biasa. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua kita sibuk dengan pekerjaan kita, semua kita sibuk dengan apa yang kita lakukan dengan urusan dunia kita, tetapi kesibukan kita untuk akhirat jangan sampai kemudian mengalahkan dengan kesibukan dunia kita, sehingga kita fokus untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari kita akan menapaki puasa Ramadan. Kita sebelumnya tidak menjamin jemaah sekalian bahwa kita akan nyampe pada Ramadan ini. Tetapi kita berdoa dari hari-hari ini mudah-mudahan Allah menyampaikan kita juga pada Ramadan insyaallah. Maka jemaah sekalian, kalau hari ini kita hidup, maka hari ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai sekarang ini jemaah sekalian. Kenapa Allah masih menghidupkan kita hari ini? Kenapa Allah masih menghadirkan kita dalam majelis kajian ini? Kenapa Allah masih menghidupkan kita pada salat subuh ini? Jawaban yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan hidup sampai sekarang ini untuk memberikan kita kesempatan, satu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita lakukan jemaah sekalian.
Tidak ada seorang pun manusia yang terbebas dari kesalahan. Tidak seorang pun manusia yang bebas dari khilaf. Hatta seorang kiai, seorang alim sekalipun tidak pernah bebas dari kesalahan. Banyak ujian kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya tingkatan ujian masing-masing jemaah sekalian. Orang biasa ujiannya berbeda. Kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Semuanya ada ujian. Bahkan orang pintar sekalipun, orang alim sekalipun, orang yang pandai agama sekalipun, beda ujiannya, Pak. Maka jangan mulakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita juga berbeda ketika Allah menguji kita. Sesungguhnya Allah mengasihi kita. Allah ingin meringankan ujian kita. Allah ingin meringankan segala beban dosa yang kita lakukan selama ini. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat atau hadis sahih disebutkan bahwa rahasia salat ini as-salatul khams. Salat 5 waktu yang kita lakukan jemaah sekalian. Al-jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratin bainahun. Salat 5 waktu ini jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dari salat kita 5 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan kepada kita dari waktu ke waktu, maka di antara salat itu menghapus dosa kita. Kemudian Jumat kepada Jumat yang berikutnya lah menghapus dosa kita. Di antara itu dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan, maka Ramadan kemudian kita jemput Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa kita, kecuali dosa-dosa yang berat, dosa-dosa yang bentuknya mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orientasi kita bukan hanya sekedar melunasi kewajiban kita ibadah sholat. Jadi kita kadang-kadang jemaah sekalian, kita sholat karena memang kewajiban. Tetapi niatkan dalam hati bahwa sholat itu punya rahasia. Sholat itu punya sebuah produk yang luar biasa. Apa yang kita inginkan dari sholat ini? Mampu menghapus dosa-dosa kita. Maka awal kita keluar dari rumah, kita langkahkan kaki kita keluar niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja orang yang berada di shaf masjid itu, Allah Maha tahu siapa yang sholatnya ikhlas semata-mata untuk Allah. Maka zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan kualitas niat kita itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa kelak nanti ketika di akhirat zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Masing-masing kita dihadapkan di hadapan Allah. Kita akan bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Kalau hari ini mengatakan kita nggak bisa bahasa Arab, Pak, tetapi kita akan berhadapan nanti di akhirat satu sendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah. Ya. Kemudian zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melihat ke sebelah kanan kita, yang tergambar adalah bagaimana perbuatan kita, amal-amal kita pada waktu-waktu yang lalu. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita menoleh ke sebelah kanan kita, yang terbayang adalah, yang nampak adalah perbuatan kita, amal-amal kita yang kita pernah lakukan. Amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan itu akan nampak di sana. Ketika kita berhadapan dengan Allah, maka menoleh ke kanan, tergambarlah apa yang pernah kita lakukan jemaah sekalian. Kalau hari ini kita sudah berusia 60 tahun, maka ketika nanti di akhirat kita menghadap ke sebelah kanan kita, menoleh sebelah kanan, akan tergambar apa sih yang pernah kita lakukan selama ini. Dari usia balik kita, kemudian sampai 60 sampai 70 tahun itu akan tergambar semuanya. Menoleh ke sebelah kiri akan tergambar masa lalu kita. Bagaimana kita pernah melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nampak di hadapan kita, kata Rasulullah SAW, adalah bagaimana kita sudah dinampakkan oleh Allah neraka yang akan
menghantui, yang akan menghukum kita karena perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah ittaqun nar, takutlah kalian pada neraka, kata Rasulullah SAW, meskipun kalian hanya menyedekahkan satu kurma saja atau melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengetahui nampak di akhirat nanti perbuatan masa lalu kita, maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar. Hendaklah kita takut kepada neraka. Bagaimana caranya? Meskipun kata Rasulullah SAW, kalian menyedekahkan satu kurma saja atau melakukan kebaikan-kebaikan berupa melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang baik. Subhanallah. Bagaimana kita bedah jemaah sekalian, bagaimanakah pentingnya sedekah itu? Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa ittaqun nar, kalian harus takut kepada neraka. Caranya adalah meskipun kalian menyedekahkan satu kurma saja kepada seorang miskin. Artinya apa jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Ada amalan-amalan yang meleburkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kok sampai Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim itu mengatakan bahwa takutlah pada neraka meskipun hanya mendekahkan satu kurma saja. Satu kurma saja bisa melebur dosa kita jemaah sekalian. Apalagi kalau kita menaikkan sedekah kita menjadi sedekah yang luar biasa. Saat ini jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya? Bapak dan ibu sekalian punya harta, bapak dan ibu punya apa? Maka melebihi dari kurma, dengan takutnya kita kepada neraka, kata Rasulullah SAW, sedekahkan apa yang kita punya, insya Allah akan melebur kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kata Rasulullah SAW. Kemudian berbuatlah kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya berucap kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat kebaikan, kalimatun thayyibah, kata Rasulullah SAW. Ungkapkan itu, bukan kalimat-kalimat yang menzalimi, bukan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesombongan karena ilmu seseorang, tetapi kalimat-kalimat bil hikmah. Maka kata Allah, dan maka disarankan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan dengan kebaikan-kebaikan, bukan kalimat yang memecah belah, bukan kalimat yang menzalimi dan menyakiti orang lain, bukan kalimat-kalimat yang membuat orang menderita, tetapi kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu fa insyaallah, kata Rasulullah, menjadi jalan kita melebur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi Rasulullah mengatakan, Rasulullah ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu punya kesempatan bersedekah, kata Rasulullah SAW. Lalu apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah? Ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu punya hak untuk bersedekah. Lalu kemudian ara'aita lam yajid, kata sahabat. Lalu bagaimana ketika orang tidak ada yang disedekahkan? Jadi kalau Rasulullah itu mementingkan kita bersedekah untuk melebur dosa-dosa kita. Kata sahabat, bagaimana kalau tidak ada yang disedekahkan? Uang nggak punya, harta nggak punya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu. Bekerjalah kalian yang bisa bermanfaat pada kalian dan sisanya untuk bersedekah. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kata Rasulullah, kalian bekerja dengan tangan kalian, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsah. Kita diperintahkan bekerja, kata Rasulullah SAW, bekerjalah kalian di mana hasil pekerjaan itu bermanfaat dan bisa dikonsumsi oleh kita dan keluarga kita, maka sisanya, kata Rasulullah, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat lagi bertanya, ara'aita man istallama illam yastati. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita bekerja tidak ada sisanya, hanya cukup untuk keluarga? Kita bekerja zaman menggunakan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti sekarang. Banyak yang bekerja di perusahaan, banyak yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah yang gajinya lumayan, tetapi ada yang bekerja pas-pasan jemaah sekalian. Pas-pasan ini, kata Rasulullah,
Ya'malu biyadihi, bekerjalah dengan tangan kalian, fayanfa'u binafsi, bekerjalah kalian yang bisa bermanfaat untuk diri kalian dan keluarga kalian, sisanya untuk sedekah. Maka ini ditanya lagi oleh sahabat Rasulullah, ara'aita illam yastati, bagaimana Rasulullah kalau nggak bisa, nggak ada sisanya sama sekali untuk disedekahkan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Bahwa ya'inu dal hajatil malhuf. Langkah kedua kata Rasulullah SAW, jika kalian bekerja dan tidak ada sisanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sisanya, meskipun 5.000 untuk orang miskin zaman sekarang nggak ada sisanya. Maklum, hasilnya pas-pasan, bukan mendapatkan gaji dari lembaga-lembaga pemerintah atau BUMN, BUMD, enggak. Apa kata Rasulullah yang kedua? Ya'inu dal hajatil malhuf. Maka yang kedua kata Rasulullah, kalian cukup membantu orang yang membutuhkan. Subhanallah jamaah sekalian, kita ingat hadis Rasulullah SAW, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka kata Rasulullah, yuhinu dal haja, ya, al malhuf, kalian cukup membantu orang yang membutuhkan. Kalau orang tidak butuh dengan harta kita, paling tidak kata Rasulullah, orang butuh dengan tenaga kita punya, kita bantu orang lain dengan tenaga kita. Ini konsep sedekah zaman belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah nggak punya harta, nggak mau membantu orang lain, menutup diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang dalam bentuknya sedekah. Maka kata Rasulullah, jika engkau tidak memiliki uang untuk bersedekah, paling tidak engkau membantu menutupi kebutuhan orang lain. Contohnya zaman menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga kita bangun rumah, tetangga kita memperbaiki rumah, kita bersebelahan dengan tetangga kita. Gak enak dong kalau misalnya kita tidak bergerak apa-apa, maka kita membantu mereka karena kita nggak punya uang untuk memberikan uang pada tetangga kita punya tenaga. Maka seorang istri bilang sama suaminya, Mas, itu tetangga kita bangun rumah, bantu. Maka seorang muslim zaman belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dengan tenaganya. Apa kata Rasul? Itu sedekah. Nah, orientasi bersedekah kebaikan ini jemaah sekalian tidak hanya terpaku pada harta. Kalau kita nggak punya harta, kata Rasulullah, yu'inu dal hajatil malhuf, hendaklah kita bersedekah dengan membantu tenaga kita. Maka disebutkan dalam hadis lain, bagaimana kalau nggak bisa ya Rasulullah? Dia sakit, tidak bisa bantu tenaga. Kita punya pikiran jemaah sekalian, paling tidak kita memberikan ide-ide penting kepada tetangga kita atau kepada pembangunan Islam. Alangkah baiknya kalau untuk membangun masjid ini kita begini, itu ide kita. Dia nggak bisa bekerja karena sakit, tidak ada harta juga untuk disedekahkan, maka ide-ide penting itu untuk kemajuan Islam luar biasa. Maka jangan zaman belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para syekh kita, para ulama kita, kadang-kadang beliau sakit, tetapi luar biasa pemikiran-pemikiran beliau, ide-ide cemerlang beliau tentang Islam, syiar Islam luar biasa, dibutuhkan oleh kita. Masya Allah. Maka sedekah tidak hanya sebatas dengan harta, sedekah tidak hanya sebatas dengan tenaga kita. Sedekah bisa saja kita melakukan atau berbuat amal kebaikan dengan lisan kita. Makanya zaman belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan ini penting, Pak. Ketika kita melakukan kebaikan dengan lisan kita, memotivasi orang yang lagi misalnya sudah putus asa dengan kehidupannya, kita datang. Meskipun kita bukan seorang ustadz, meskipun kita bukan seorang ulama, seorang alim yang pintar bahasa Arab, yang pintar kita, tidak hanya sebatas itu. Kita datang ke rumah teman kita, kita motivasi mereka agar bangkit dari keterpurukannya, agar bangkit untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisan yang keluar, kata-kata, kalimat yang keluar itu sesungguhnya itu adalah sedekah. Yang ketiga kata Rasulullah, ara'aita illam yastati, apabila kami tidak bisa membantu keluarga, membantu tetangga kami dengan kebaikan ya Rasulullah, dengan membantu kebutuhan mereka. Apa kata Rasulullah? Ya'mur bil ma'ruf awil khair, kerjakan kebaikan, berdakwah dengan kebaikan-kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, awil khair, ya.
mengajak orang melakukan kebaikan. Masya Allah jemaah sekalian, melakukan kebaikan dengan mengajak orang lain, melakukan ibadah sholat misalnya. Ayo saudaraku kita sholat. Anak-anak kita saja jemaah sekalian, jangankan kepada orang lain. Lalu kemudian kita introspeksi diri. Anak kita sampai sekarang ini masih tidur gak? Ya, jangan-jangan cuma bapaknya yang bangun, kemudian ibu bangun, anak-anak kita masih tertidur pulas. Kemudian apa yang kita lakukan? Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala mengajak keluarga kita, mengajak istri kita, mengajak suami kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Lalu kemudian dibantah oleh anak kita tuh masih ngantuk, Pak. Katondu ya. Ada saja zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Kenapa kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, ngajak kebaikan kepada orang lain? Saudara kita, rumah tangga kita saja belum bisa kita ajak. Anak-anak kita masih tertidur pulas. Ya, kemudian istri kita masih tertidur pulas. Maka zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala perlu mujahadah memang. Maka kita nasihati dengan nasihat-nasihat kebaikan. Maka apa kata Rasulullah SAW, itu ya'muru bil ma'ruf awil khair. Untuk bersedekah, maka kita mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan amar ma'ruf. Coba melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hak seorang muslim, ya, karena Rasulullah mengatakan ala kulli muslimin shadaqah. Jadi dengan harta kalau punya, dengan tenaga yang kita punya, kemudian mengajak orang melakukan kebaikan dengan lisan kita, dengan kebaikan-kebaikan lisan kita. Kemudian keempat kata Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah, bagaimana araita illam yastati ya Rasulullah. Kami ini bukan seorang ustadz ya Rasulullah untuk mengajak melakukan kebaikan. Kami ini bukan kiai untuk berdakwah mengajak mereka melakukan kebaikan. Kami juga sengkak, ya, karena misalnya mengajak orang tua misalnya untuk melakukan kebaikan. Bagaimana kalau tidak bisa melakukan itu? Maka apa kata Rasulullah? Yumsiku anit, bahwa tidak melakukan kejelekan, ansyar. Jadi membatasi kita dulu untuk tidak melakukan keburukan, membatasi diri kita untuk tidak melakukan kejelekan-kejelekan. Misalnya jamaah sekalian, orang kadang-kadang kumpul kumpul membicarakan orang lain, ya, menggosip. Ketika kita melihat ada orang kumpul-kumpul, satu kelompok membicarakan kelompok lain, dan itu beredar dan di situ nampak ada kalimat-kalimat provokasi, kalimat-kalimat fitnah, kita membatasi diri untuk tidak tergabung dalam kelompok itu. Maka itu kata Rasulullah sedekah. Kan biasa ibu kalau di pasar, ya, mohon maaf, kita kadang-kadang bicara ikan, beli ikan, datang tetangga satunya, teman satunya, yang dibicarakan bukan harga ikan ini. Totang kuro aku beli bungkong oleh dimma pese. Berkembang sudah bu. Kita campur di situ, ngasih ide juga, ngasih kata-kata juga, kita masuk di dalamnya. Ada lagi, ya, kelompok Anur ya. Itu kelompoknya itu sesat itu. Kita masuk ke situ nambah-nambah juga, bukan sedekah yang didapat, tapi malah dosa. Ikut gabung dalam kelompok kecil itu, dalam kelompok minoritas itu, jadi besar jadi mayoritas nanti. Yang dibicarakan bukan kebaikan. Masya Allah, zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sebuah kelompok yang dibicarakan tentang dakwah, bagaimana menghidupkan ihya Ramadan, menghidupkan kegiatan Ramadan, kita datang ke situ menyumbangkan ide-ide kita. Bagaimana kalau diadakan kajian subuh? Bagaimana kalau diadakan sedekah subuh? Bagaimana kalau diadakan apa itu Pak yang keliling itu? Sajadah subuh ya. Masya Allah. Sajadah fajar. Subhanallah. Ini adalah kelompok yang membicarakan kebaikan. Maka hindari kata Rasulullah untuk bersedekah, paling tidak menghindari melakukan keburukan dan kejelekan. Kalau kita masuk pada kelompok itu dan kita berbicara ikut nimbrung juga tentang keburukan orang lain, maka bukan sedekah yang kita dapat,
tetapi malah menambah dosa kita. Maka hati-hati Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak ngerasa kita, Bu, asik misalnya di sekolah, ya kayak saya di sekolah ada kelompok-kelompok kecil bicara ini. Yang dibicarakan siapa? Kadang-kadang komandan kita, kadang-kadang kepala sekolah kita ikut nimbrung juga di situ, cari kesalahan dia, masya Allah. Itu bukan menambah sedekah kita, malah menambah dosa kita. Apakah dia seorang yang alim? Apakah dia seorang yang soleh? Seorang yang soleh, Pak. Dia rajin sholat kok, tetapi dia rajin ikut dalam kelompok-kelompok yang membicarakan keburukan orang lain, bukan mengangkat kebaikan-kebaikan orang lain. Maka hati-hati. Kadang-kadang ini virus jamaah sekalian, kita rajin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata rajin juga dalam sebuah kelompok-kelompok perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat. Maka apa kata Rasulullah, jika kalian tidak bisa bersedekah, paling tidak kalian membatasi diri untuk tidak melakukan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Jamaah belakan Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini banyak ya, kadang-kadang kita terpancing dengan WA itu, Pak. Kita kadang-kadang terpancing untuk berkomen, entah itu di Facebook, ya. Kita ngomeni orang, di komen kita ikut andil, ya. Kita ikut andil memberikan komen, dan komen itu tercatat jamaah sekalian. Dan komen kita juga komen yang buruk. Yang benar bagaimana? Ketika kita mengetahui bahwa perbincangan arahnya pada keburukan, kita istighfar. Malah kita mengajak kepada orang lain, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru menambah komen itu menjadi hal-hal yang luar biasa keburukannya. Maka zaman belakang Allah Subhanahu wa taala indah sekali kata Rasulullah, ala kulli muslimin shadaqah. Ada hak kita untuk bersedekah. Yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian adalah kita bersedekah dengan harta. Bagaimana kalau nggak bisa kita membantu untuk membantu kebutuhan orang lain? Bagaimana kalau nggak bisa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, kita melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak orang lain dengan kebaikan. Yang keempat kata Rasulullah, jika kita tidak bisa bersedekah untuk mengajak orang lain dengan kebaikan, hendaklah kita membatasi diri untuk tidak melakukan kejelekan atau tidak melakukan sesuatu yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan belakang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita melihat seseorang yang punya kekurangan jemaah sekalian, kita tunjukkan, itu dia. Kasihan dia. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita menguji kita jemaah sekalian, sejauh mana kesabaran kita melihat kekurangan orang lain. Kita kadang-kadang terpancing untuk berkomen kekurangan orang lain, tetapi kita nggak bersabar dengan ujian Allah, bahwa Allah lagi menguji hati kita. Kita ikut membenci orang itu apa enggak? Kita ikut menilai orang itu dengan negatif. Tidak pernah dalam pikiran kita menilai orang dengan kebaikan-kebaikan. Maka yang muncul bukan husnuzonnya, bukan baik sangkanya. Yang muncul adalah otak kita yang berpikir suuzon kepada orang lain. Maka di Ramadan ini nanti jemaah sekalian, karena ini tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, maka sebelum memasuki pintu Ramadan, kita mulai melebur ini jemaah sekalian untuk tidak terjadi pada kita. Yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Amin. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis lagi disebutkan oleh Rasulullah, ada beberapa amalan kata Rasulullah SAW yang bisa melebur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim itu adalah isbagul wudu. Akan dileburkan dosa seseorang dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, isbagul wudu, adalah menyempurnakan wudu kita, baik dalam kondisi cuaca dingin. Ini jamaah sekalian, mungkin ustaz-ustaz lain pernah mengajarkan tentang tertibnya wudu kita. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami mungkin soal ya bagaimana menertibkan wudu kita, dari membasuh tangan dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, untuk melebur dosa itu, maka isbagul wudu, menyempurnakan wudu kita. Maka dalam filosofinya bahwa ketika kita membasuh tangan ini jemaah sekalian, bahwa ketika membasuh tangan
berguguran air itu bersamaan dan bergugurannya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Tangan ini tanpa terasa jemaah sekalian nunjuk-nunjukin orang, nunjuk orang itu. Ini nggak pernah nunjuk pada diri sendiri, nunjuk orang terus. Salahnya orang yang ditunjuk. Kapan nunjuk ini ke kita? Jadi telunjuk ini akan ditanya oleh Allah. Banyak nunjuk kesalahan orang, nuting-nuting orang itu, atau justru berbaliklah, coba-coba berbalik nunjuk diri kita sendiri. Makanya Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum, lihat dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak lihat orang lain, Pak. Ya. Kita seperti hakim garis lihat orang salahnya itu. Kapan kita melihat diri kita sendiri? Maka wudhu ini sebenarnya Allah menghapus itu. Jadi tangan yang pernah berbuat kesalahan, ya, orang yang pegang bolpen kadang-kadang salah hitung, Pak, jadi korupsi jadinya tuh. Salah 0 saja nambah 0 sudah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, wudhu itu adalah cara bagian dari kita untuk membersihkan apa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Pernah nombi orang, pernah mukul orang, ya. Pernah paling tidak nuting-nuting orang itu, nuding orang, nunjukin orang. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan wudu, kata Rasulullah SAW, akan melebur dosa kita. Wudu, tangan kita dibasuh, airnya turun bersama turunnya dosa-dosa kita. Kemudian mulut kita dibersihkan, berguguran kita semburkan itu air di mulut kita, itu bersamaan dan bergugurannya apa yang pernah, dosa apa yang pernah dilakukan oleh mulut kita. Pernah kita mencaci orang lain, ya, pernah bibir kita mencibir orang lain. Tidak ada kata-kata, tetapi bibir kita yang mencibir orang, jemaah sekalian. Pernah terlontar dalam lisan kita, ya memang lisan itu luar biasa, jemaah sekalian, paling banyak dosanya. Makanya di akhirat nanti lisan kita akan ditutup, karena kalau dia dibiarkan, dia akan ngoceh. Maka jemaah sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dengan lisan kita. Maka kemudian wajah kita basuh dalam wudhu itu akan berguguran dosa-dosa kita bersama air yang kita basuhi pada wajah kita, terus sampai kaki kita. Kemudian apalagi yang bisa mengangkat derajat kita dan melebur dosa-dosa kita, jemaah sekalian, adalah kasratul khuta' ilal masjid. Luar biasa ini, jemaah sekalian, memperbanyak langkah kita ke masjid. Memperbanyak langkah kita ke masjid itu, kata Rasulullah SAW, melebur dosa kita dan mengangkat derajat orang Islam. Ya. Jadi kasratul khuta' ilal masjid, yaitu memperbanyak langkah kita ke masjid. Makanya ditegur sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa sahabat itu akan pindah rumah ke dekat masjid, Pak. Ya. Didengar oleh Rasulullah, oh si fulan mau pindah rumah ke dekat masjid, maunya supaya enak, Pak, ya. Jadi berapa langkah saja masuk ke masjid. Itu dilarang sama Rasulullah, jangan. Sudah tetap saja jauh rumahmu, karena semakin jauh rumahmu, semakin langkahnya itu semakin jauh, ya, melebur dosa dan mengangkat derajat manusia. Maka dia menemukan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita oleh Rasulullah bahwa kasratul khuta' ilal masjid, banyak memperbanyak langkah ke masjid. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Karena sekarang kalau kita ke masjid itu pakai sepeda motor, itu masalahnya, Pak. Sepeda motor, dari semana pakai mobil, itu gimana ngitung langkahnya itu? Padahal Rasulullah mengatakan salah satu cara melebur dosa dan mengangkat derajat manusia itu adalah memperbanyak langkah ke masjid. Yang bagaimana yang melangkahkan cuma ban sepeda motor, Pak? Ban mobil kita gimana itu adanya? Allahu a'lam, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa itu kita, Pak. Ya, ini kan jauh. Ya, gimana mungkin orang saya misalnya Pak Bian mau melangkah ke sini bila mangkat namanya. Ya, luar biasa. Tetapi ini hanya kita memahami hadis ini bahwa ini zaman Rasulullah SAW memang luar biasa, nggak ada mobil, ya. Jadi memperbanyak langkah ke masjid. Artinya jemaah sekalian, semangat kita untuk hadir di masjid itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu orang yang dilindungi nanti dapat naungan dari Allah adalah kecintaan seorang laki-laki
keterkaitan hati seorang laki-laki kepada masjid. Luar biasa Pak. Kita ini laki-laki merasa sedih kalau kita tidak nyampe ke masjid Pak, kepekeran. Aduh ya Allah, saya telat, tidak bangun tadi. Kita merasa gak enak Pak. Tetapi kalau ada laki-laki yang merasa enjoy saja, senang saja, tenang saja, karena dia tidak ke masjid, itu dipertanyakan Pak. Kalau ada laki-laki yang merasa rugi kalau dia tidak ke masjid, itu luar biasa. Makanya dalam pengadilan Allah di padang mahsyar nanti ada berapa golongan yang kemudian dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid. Maka ketika kita merasa rugi kalau tidak ke masjid Pak, luar biasa, Masya Allah Subhanallah. Itu laki-laki sempurna dan laki-laki sejati. Ya, bukan hanya keterikatan dengan hati cintanya kepada istri, tetapi menghadirkan rasa cinta ke masjid. Maka subhanallah, ini perjuangan tapi Pak, perjuangan luar biasa. Perlu mujahadah untuk mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Maka zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan, kita tumbuhkan semangat untuk ke masjidnya Allah, semangat untuk melangkah ke masjidnya Allah, semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Itu kita galakkan dalam hati. Kalau bisa, tambahkan rasa cinta dalam hati kita untuk keterpautan hati kita dengan masjid dan rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, amalan apakah yang dapat melebur dan mengangkat derajat manusia? Ya, wantidharus shalah ba'da shalah. Luar biasa jemaah sekalian. Apa artinya? Menunggu salat setelah salat. Jadi kalau misalnya jemaah sekalian habis salat maghrib, kita nunggu isya. Kan biasa Pak ya? Tidak pulang-pulang, nunggu isya sekalian. Maka kata Rasulullah, itu adalah langkah amalan yang dapat melebur dosa kita dan mengangkat derajat manusia. Ya, wantidharus shalah ba'da shalah. Ya, menunggu waktu salat setelah salat. Jadi sampesan tak paleman. Tak paleman ke compok pas dari maghrib diisi dengan zikir, diisi dengan tilawah Al-Quran sampai menjelang isya. Masya Allah. Itu bagian dari cara kata Rasulullah SAW melebur dosa dan mengangkat derajat manusia. Maka zaman melakukan Allah Subhanahu wa taala, misalnya lagi dari sholat duhur ke sholat asar, mumpung nih sudah purna tugas, purna tugas, misalnya dia Masya Allah diam di masjid, apalagi nanti menjelang puasa ini di dalam bulan suci Ramadan, iktikaf ya, kemudian ya dari hari pertama mungkin kita manfaatkan untuk banyak-banyak berada di masjid, mengkhatamkan Al-Quran, ya, memanfaatkan waktu sholat sunnah, menunggu waktu sholat, dari selesai sholat dan menunggu sholat berikutnya. Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang dilakukan oleh manusia itu adalah melebur dosa dan mengangkat derajatnya adalah ketika wantidharus shalah ba'da shalah. Salah satunya adalah menanti sholat, menunggu sholat jamaah ke sholat jamaah berikutnya. Maka zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, ini cara Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini punya hak yang sama, ala kulli muslimin shadaqah. Cara kita bersedekah, kemudian cara kita melebur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diantaranya adalah menyempurnakan wudhu kita, kemudian memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat setelah sholat. Dan itu jamaah sekalian merupakan cara-cara yang diberikan oleh Rasulullah untuk melebur dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah sekalian, kenapa ini kita bahas? Karena semakin hari jamaah sekalian, semakin banyak tantangan kita, semakin banyak hal-hal yang membuat pengaruh pada nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh-pengaruh kondisi kita saat sekarang ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam dialognya dengan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut Rasulullah gambaran umatku setelah Rasulullah, sepeninggal Rasulullah?" Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Bahwa satu saat sepeninggalku, kata Rasulullah,
maka umat ini akan mengalami kejayaannya, kemewahannya. Masya Allah jamaah sekalian, saat sekarang ini Allah memperlihatkan bahwa di antara umat Rasulullah SAW banyak kemewahan-kemewahan yang didapat, banyak kekayaan-kekayaan yang dikejar oleh manusia, banyak kemuliaan-kemuliaan, status sosial yang dikejar oleh manusia. Maka inilah yang mempengaruhi dari nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Kenapa orang jarang ke masjid? Kenapa orang datang ke masjid hanya sedikit dan itu pun berusia tua? Kenapa anak-anak muda kurang lagi termotivasi untuk datang ke masjid? Maka jawabannya adalah bahwa saat sekarang ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa akan terjadi dan didapatkan oleh umat ini sepeninggal kata Rasulullah adalah kemewahan-kemewahan yang kelak akan kemudian menarik perhatian mereka, kecenderungan mereka bukan lagi kecenderungan pada akhirat, tetapi kecenderungan untuk mengejar dunia. Maka pertahankan diri kita jemaah sekalian, pertahankan keimanan kita kepada Allah, istiqomah dan mujahadah kita, kesungguhan kita jemaah sekalian. Usia sekali lagi boleh tua, usia sekali lagi boleh sepuh, tetapi mujahadah kita untuk melakukan ibadah pada Allah itu tetap dijaga. Jekaje, meskipun tidak terlalu kuat lagi berjalan, jekaje Pak. Maka jekaje dalam bahasa kita adalah mujahadah kita. Maka kata Rasulullah SAW, ataukah kalian ujian itu? Itu cara Allah untuk mengetahui mujahidin minkum wassabirin, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul mujahadah, mujahidin, orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sabar. Bersabarlah dengan rasa sakit-sakit, fa insyaallah Allah akan menuntaskan sakit kita dengan kesehatan, dan bersabarlah dengan kemiskinan, insyaallah Allah akan menuntaskan kemiskinan dengan kecukupan. Bersabarlah dengan kebodohan, fa insyaallah dengan kebodohan akan berganti dengan barokahnya ilmu yang kita didapatkan. Tidak usah berkuliah agama. Saat sekarang ini jemaah sekalian, kepandaian kita, keaktifan kita mendengar adalah ilmu yang luar biasa. Di media ada yang kita lihat, ya, di YouTube ada terpampang bagaimana ilmu itu sudah menyebar. Ustadz Adi Hidayah dengan tafsirnya, Gus Baha, bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menambah keilmuan kita. Masya Allah jemaah sekalian, tinggal kita hanya berusaha untuk menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekarang jemaah sekalian menjadi bekal kita untuk memasuki Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan nyampe usia kita Pak, amin ya. Jadi tinggal berapa hari ini, mudah-mudahan nyampe, karena kita tidak ada garansi nyampe umur Pak. Ya, tidak ada jaminan kalau berapa hari ini ke depan, kita tidak ada jaminan masuk bulan suci Ramadan. Tetapi kita bermohon sama Allah, mudah-mudahan usia dari subuh ini kita akan nyampe di bulan suci Ramadan. Ketika nanti Allah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan, masuk Ramadan, maka bertekadlah kita untuk ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dosa-dosa kita terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan ini. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita bil hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Ya Allah ya Rabbana, pagi hari ini ya Allah, kami menyambut pagi kami dengan beristighfar kepadamu ya Allah. Kami tengadahkan tangan kami padamu ya Allah, memohon pintu rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kalau hari ini kami merasakan betapa sakitnya dan perihnya punggung kami ya Allah, untuk bersujud di hadapan ya Allah, kami memohon ya Allah, sehatkan diri kami ya Allah. Kalau hari ini kami sudah sepuh ya Allah, maka kuatkan keimanan kami menjadi energi dan kekuatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan lalaikan kami untuk mengingatmu ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, kuatkan kaki ini untuk melangkah ke masjid-Mu ya Allah. Lancarkan pendengaran kami untuk mendengar adzan-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkan mata kami untuk menatap kiblat kami ya Allah. Sehatkan hati kami untuk senantiasa husnudzon kepadamu ya Allah. Hindari dari kami sifat riya, kesombongan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami dan keluarga kami penghuni surga ya Allah. Jadikan orang-orang yang senantiasa berjamaah dan menyembah kepadamu ya Allah, bertemu kami di surga ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkul alik wahyiha bima'rifatik wa mitala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.